Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa doamu adalah imanmu. Jadi di sini Al-Imam mengatakan arti doa itu adalah iman. Iman yang berasal dari kata aman artinya tenang, tentram. Orang yang berdoa pun seperti itu. Biarpun masalah yang dihadapi belum ada solusi, tapi setelah dia berdoa kepada Allah, dia akan mengalami rasa tenang di hatinya. Hatinya akan tentram, tidak gundah, tidak gulana lagi. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, penting bagi kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalau kita punya masalah, lari kita malah bikin status galau, titik. Apa itu artinya? Tidak ada. Tapi mestinya kalau kita punya masalah, yang paling bagus adalah kita ambil air wudhu, kita sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, pada pagi hari ini mari kita renungkan kembali akan doa kita selama ini. Kalau Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan doa'ukum imanukum. Doa kamu adalah iman kamu. Apa hubungannya doa dengan iman? Iman dalam arti aman, tenang, tentram. Sekali lagi, karena orang yang berdoa, dia hatinya akan lebih tenang, hatinya akan lebih tentram. Berbeda dengan orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang lain, Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ad-du'a'u wal ibadah. Doa adalah ibadah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Doa itu ibadah. Kenapa dikatakan doa sebagai ibadah? Karena orang yang berdoa kepada Allah, dia menyadari betul bahwa Allah itu maha segalanya. Allah itu maha kaya, Allah itu maha mampu memberi solusi akan segala permasalahan hidup kita. Allah itu maha membantu kita, maha memberi rizki kepada kita. Maka rasa bahwa dirinya lemah, Allah itu maha kuat. Rasa bahwa dirinya itu tidak mampu, Allah yang maha mampu. Di samping itu menunjukkan keimanan seorang hamba, namun ini juga penghambaan yang luar biasa dari seorang hamba kepada Rabb-Nya. Di kesempatan yang lain, Rasulullah juga memberi nasihat kepada kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, laisa say'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'ai. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan doa. Berdoa jamaah. Apa saja yang kita inginkan, jangan pernah sekali-kali kita hanya mengandalkan kemampuan yang ada pada diri kita. Jangan hanya mengandalkan pintarnya otak kita, banyaknya harta benda kita, tingginya kedudukan kita, banyaknya teman kita. Jangan.
itu semua tetap lemah, tidak ada artinya kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita memintanya? Berdoa. Kebanyakan di antara kita lebih mementingkan usaha, lebih mementingkan kerja daripada berdoa. Mestinya berdoa, berusaha, berjalan beriring-iringan. Kalau kita sehari bekerja 4 jam, 5 jam, ya sebanyak itu pula mestinya kita berdoa kepada Allah. Agar kita selalu dibimbing, agar kita selalu dijaga. Sehingga apa yang kita lakukan berbuah manis sebagaimana yang kita harapkan dalam doa-doa kita. Begitu banyak hadis sabda Rasulullah yang membahas tentang doa, juga yang mengharapkan kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sabda Rasulullah. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yad'allaha ghadiballahu alaihi." Rasulullah memberi ancaman kepada kita, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan murka padanya. Kenapa kok Rasulullah sampai bersabda seperti itu? Karena orang yang tidak berdoa hakikatnya adalah orang yang sombong. Dia tidak mengakui bantuan Allah selama ini pada dirinya, sehingga dia merasa cukup dengan usahanya, cukup dengan pikirannya, cukup dengan hartanya, melupakan bahwa di atas itu semua itu hanyalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa. Ketika kita mau berangkat, meninggalkan rumah, menuju tempat kerja, menuju tempat kita belajar, berdoa kita kepada Allah. Pasrahkan diri kita kepada Allah, sehingga urusan kita dipermudah oleh Allah. Ketika kita mengharapkan dzurriyyah kita menjadi dzurriyyah yang baik, yang bisa mengerti kita sebagai orang tuanya di saat kita besok sudah tua, sudah renta, maka di samping kita memberikan pendidikan akhlak kepada anak kita, doakan anak-anak kita. Minta kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga anak-anak kita, agar anak-anak kita bisa bersikap dengan sikap yang baik, berakhlakul karimah. Jangan semata-mata kita hanya mengandalkan usaha zahiriyah, kita sekolahkan di tempat yang favorit dengan biaya mahal. Itu tidak cukup. Itu hanya bagian kecil dari membentuk karakter anak kita di waktu yang akan datang. Doakan anak-anak kita. Rabbi habli minasyalihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami, anak turun kami, anak-anak yang soleh, solihah. Minta kita kepada Allah. Bahkan dalam Al-Quranul Karim, surah Mu'min atau Al-Ghafir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya kurang lebih, wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya akan aku perkenankan bagimu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati,
Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri an ibadati, dari menyembah, dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, aku akan masukkan ke neraka jahanam dengan keadaan hina dina. Jamaah yang berbahagia, berdoa sesuatu yang disukai oleh Allah. Kalau orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah murka. Maka berlaku sebaliknya. Orang yang gemar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah suka kepadanya. Allah senang kepada orang yang banyak meminta kepada Allah. Sebagaimana Allah sangat benci, Allah murka kepada orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tepat sekali Al-Imam Bukhari dalam kitabnya, beliau menyebutkan doa'ukum imanukum. Karena doa itu menunjukkan keimanan seorang hamba. Orang yang beriman, aktivitasnya selalu diiringi dengan doa. Akan mengawali aktivitas diawali dengan doa. Saat mengawali penuh dengan doa kepada Allah, diakhiri dengan ucapan doa. Jamaah rahimakumullah, mari berdoa kita. Terlebih di bulan Ramadan seperti ini, Rasulullah sangat menganjurkan kepada kita untuk selalu berdoa. Sebagaimana sabda Rasulullah, ada doa dari 3 golongan orang yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Siapa mereka? Pertama, doa orang yang teraniaya. Doa orang yang teraniaya akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan Rasulullah bersabda, biarpun yang teraniaya ini orang yang durhaka. Apalagi kita sebagai orang yang beriman, kalau kita merasa terzalimi, merasa teraniaya, jangan kemarahan yang kita ekspresikan, tapi berdoa kita kepada Allah. Yang kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Orang yang sedang berpuasa, doanya diijabah oleh Allah di setiap saatnya, di pagi, siang, sore, malam. Kalau orang yang lagi berpuasa berdoa kepada Allah, diijabah oleh Allah. Dan kita harus yakin ini. Yang ketiga, musafir. Orang yang sedang melakukan perjalanan. Dia kalau berdoa kepada Allah, doanya akan dikabulkan. Di kesempatan yang lain, Rasulullah juga menyampaikan waktu-waktu yang ijabah untuk kita banyak berdoa kepada Allah. Satu di antaranya, waktu antara adzan dan qomah. Gunakan itu untuk berdoa. Mohon kepada Allah, minta apa saja kebaikan yang kita butuhkan. Minta kesehatan, minta rizki, minta keselamatan, minta bimbingan. Ingat, doa itu ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Saat kita berdoa, kita ini sedang mengekspresikan penghambaan diri kita kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bernilai ibadah. Sesuatu yang bernilai ibadah itu artinya berpahala. Maka jamaah rahimakumullah, berdoa. Apa saja kita pinta. Kalau kita sebagai seorang anak, doakan orang tua kita. Doakan agar orang tua kita dijaga oleh Allah, dibimbing oleh Allah.
Jangan hanya sehabis sholat kita mengucapkan doa pada Allah, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Naam, itu bagus, tapi tidak cukup. Saat kita berkendara, daripada mobil kita dipenuhi lagu-lagu yang tidak ada gunanya, stop musik, sambil berkendara berdoa kita kepada Allah. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tua kita. Juga berdoa untuk diri kita. Doa-doa untuk diri kita sebagaimana Rasulullah contohkan banyak. Di Al-Quran juga banyak. Banyak sekali doa. Kita bisa berdoa sambil mengemudi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Didengar oleh Allah. Allah itu As-Sami. Allah itu zat yang maha mendengar. Jangankan ucapan yang keluar dari lisan kita, sesuatu yang kita batin dalam hati kita saja Allah sudah tahu. Maka apalagi kalau apa yang ada dirasa di hati kita ini kita ucapkan dengan lisan kita. Doakan anak-anak kita, doakan teman-teman kita, doakan saudara kita. Karena doa adalah ibadah yang paling mudah, paling ringan. Berdoa, kita hanya memohon kepada Allah dengan segenap keyakinan bahwa apa yang kita pintakan itu akan dikabulkan oleh Allah. Itu saja. Jangan ragu ketika kita minta pada Allah. Namun satu hal, kemahamurahan Allah pada kita ini jangan hanya kita gunakan untuk meminta hal-hal yang sifatnya duniawi semata. Hanya untuk meminta hal-hal yang sifatnya temporer. Hanya untuk kebahagiaan hidup di dunia. Tidak cukup. Kita hidup di dunia ini tidak lama. Paling tidak sampai 150 tahun udah akan kita tinggalkan. Kita harus meminta sesuatu yang sifatnya abadi. Kapan itu? Besok. Ketika kita tinggalkan kehidupan dunia ini, kita akan menuju kampung akhirat. Kita perlu bekal. Bekalnya kita pinta saat kita masih hidup di dunia ini. Kita minta maaf kepada Allah, minta ampun pada Allah atas kesalahan-kesalahan yang selalu kita lakukan. Doa. Ucapan doa yang paling senang disukai oleh Allah, kita mohon ampun atas kekhilafan, kesalahan, dosa yang kita lakukan. Jangan pernah kita merasa tidak punya salah kepada Allah. Kita ini tidak pernah lepas dari kesalahan. Bahkan dari bangun tidur sampai menjelang tidur, selalu saja kita berlaku salah. Maka untuk menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu, istighfar kita kepada Allah. Mohon ampun kita pada Allah. Berdoa agar Allah berkenan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Setidak-tidaknya kita mohon ampun dengan ucapan Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ucapan permohonan maaf yang paling ringan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sehari minimal 100 kali. Syukur kita berdoa dengan sayyidul istighfar. Ucapan istighfar yang paling utama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya
wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Mohon ampun kita. Jangan sampai kita tidak pernah berdoa karena merasa tidak pernah berbuat salah. Jangan sampai kita tidak pernah berdoa kepada Allah gara-gara rezeki kita sudah banyak, ilmu kita sudah cukup, kedudukan kita di masyarakat sudah tinggi, sehingga mengesampingkan keberadaan Allah. Na'udzubillah. Berdoa kita kepada Allah. Berdoa. Banyak doa yang dituntunkan oleh Rasulullah kepada kita. Dan doa itu tidak melulu permintaan. Pujian kita kepada Allah pun bagian dari doa kita. Memuji kita kepada Allah. Subhanallahi wa bihamdi. Kalau kita baca 100 kali dalam sehari, kata Rasulullah, dosa kita akan berguguran. Walau kana zabadal bahar. Walaupun dosa kita ini sebanyak buih di lautan. Jamaah rahimakumullah, akhirnya kita harus menyadari semua kita punya cita-cita. Baik cita-cita jangka pendek ketika kita hidup di dunia, atau cita-cita yang sesungguhnya. Kebahagiaan hakiki masuk ke surga Allah. Maka untuk itu, iringi permintaan kita. Iringi cita-cita kita dengan banyak berdoa kepada Allah. Di bulan Ramadan ini, perbanyak kita berdoa kepada Allah dengan 4 hal. Yang kata Rasulullah, 2 hal menyebabkan kita diridhoi oleh Allah. 2 hal itu menjadi 2 hal yang sangat kita butuhkan bagi kita. Apa 2 hal yang sangat diridhoi oleh Allah? Kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. 2 kalimah yang menyebabkan Allah ridho kepada orang yang mengucapkan 2 kalimah ini. Sedangkan 2 hal yang kita butuhkan, kita supaya meminta agar dimasukkan ke surga dan dibebaskan dari neraka. Lafalnya as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. 2 hal yang sangat kita butuhkan. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu bulan Ramadan, bulan yang begitu mulia, mari banyak kita berdoa untuk orang tua kita, saudara kita, anak kita, agar menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah, agar menjadi orang-orang yang bermanfaat hidupnya, tidak jadi beban, baik bagi keluarga, bagi lingkungan, namun justru jadi orang yang bermanfaat. Semua itu dapat kita raih, tidak cukup kalau kita hanya berusaha secara fisik, tapi kita harus berdoa kepada Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni astajib lakum. Apa kita masih ragu dengan janji Allah ini? Allah yang berfirman, Allah yang menciptakan bumi, langit dan seluruh isinya. Itu sangat mudah bagi Allah mengabulkan apa yang jadi keinginan kita. Ingat, berdoalah yang baik-baik. Jangan mendoakan yang buruk bagi orang yang lain. Karena saat kita mendoakan orang lain, jangan lupa ada malaikat yang mengiringi kita, yang mengaminkan doa kita. Seraya malaikat berkata, bagimu seperti apa yang engkau doakan pada orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.